didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Baik pemirsa, saya lanjutkan kembali perbincangan Pak Syafriq. Kalau kita lihat soal memang harus asas praduga tak bersalah, kuncinya terakhir adalah uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Tapi kemudian banyak juga seruan dari masyarakat mengenai cabut pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan dari posisi calon tunggal Kapolri. Menanggapi hal-hal seperti ini apa tanggapan dari Kompolnas sendiri? Saya kira kalau kita serahkan kepada masyarakat, memang ada 1000 masyarakat, 1000 juga pikirannya, kan begitu. Masing-masing orang itu berbeda keinginannya, gitu ya. Ada yang mau ini, ada yang mau itu, dan seterusnya. Tetapi kan kita harus melihat legalitasnya, gitu ya. Kita kan negara hukum ini, ya. Semua harus kita sandarkan kepada hukum yang berlaku, kepada prosedur yang berlaku, kepada aturan seperti itu. Baik, Kang Asep, Anda melihat bagaimana kemudian untuk menjaga integritas lembaga penegak hukum, terutama kepolisian saat ini di mata masyarakat? Ya, sekarang kan semua harus pada relnya, ya, pada aturan norma. Kalau pegang pada norma, apapun juga nggak ada masalah, karena ini pegangannya aturan main yang kita sepakati. Tapi yang lebih penting ini, mungkin kita juga bisa menyalahkan masyarakat, bisa berbeda pro dan kontra dengan pemikiran, karena mungkin ini kok pemimpin statusnya tersangka, terdakwa di perkara lain. Saya pikir mungkin undang-undang nanti bisa diperbaiki, misalkan supaya ada aturan main. Nah, kemudian undang-undang bisa katakan itu tidak ada aturan kan, supaya sama nanti siapapun pejabat nanti statusnya tersangka, terdakwa, mau gimana politik hukumnya, apakah misalkan dinonaktifkan atau tidak diproses, harus ada aturan main. Itu sepakati dulu, sama dulu. Ada nanti DPR, Presiden silahkan bikin aturan dengan masukan itu. Nah sekarang kalau kembali kepada integritas kepolisian, saya pikir sekarang ada sistem gini, ya, masyarakat kan berharap semua penegak hukum, termasuk KPK, kejaksaan, kepolisian, termasuk advokat, hakim, ya harus benar, ya. Bahasa kampung saya tuh cager, bager, bener, pinter, singer, water. Bahasanya apa itu? Bersih lah, katanya kan. Kertas cepopong dah mah. Mana palunya? Palunya dipergunakan sesuai dengan ketukannya. Jadi ketukannya ABC ya ABC. Jangan pemikirannya di luar ABC. Nah, artinya apa? Norma hukum yang kita sepakati aturan apa itu pegang. Selama aturan hukum tidak dipegang, jangan bikin aturan yang lain. Nah, ketika kita masyarakat menginginkan seorang pemimpin Polri, seorang pemimpin kejaksaan, seorang menteri kehakiman, seorang ketua Mahkamah Agung, aturannya ABCD, sepakati dulu dong bikin ketentuannya. Jangan kita mengatakan yang di luar ketentuan. Nanti masyarakat akan seenaknya akan bermain di luar aturan. Negara ini negara hukum. Ya kalau negara yang mau bebas, ya kita bebas-bebasan aja kita. Oke. Jadi Kang Asep menyatakan bahwa masih ada loopholes atau celahnya itu sehingga ketidakjelasan soal status ini juga. Ya makanya, kan pertanyaannya sekarang kan gini, yang paling kasarnya kan masyarakat, loh calon Kapolri kok tersangka? Nah tadi kan ukurannya tadi moral kan, karena hukum udah jelas kan. Nah sekarang sepakatin dulu, entah di calon Kapolri, entah kalau jaksa, entah calon kepala daerah. Kalau misalkan kita sepakat politik hukumnya nanti tetapkan tersangka, terdakwa, tidak boleh, ya bikin dulu. Tapi sepanjang itu tidak aturan, itulah aturan main. Nah sekarang ketika nanti misalkan sepakat dengan perma ini, politik hukum kita mau kemana? Nanti misalkan aturan undang-undang kepolisian kita rubah, boleh. Misalkan kalau memang politik hukumnya ngarah, bahwa nanti calon Kapolri status tersangka tidak boleh dan tidak boleh diangkat. Harus ada dulu kalimat itu. Sepanjang itu tidak ada, tidak boleh. Yang tidak boleh tidak ada tuh, tidak jangan bikin aturan. Itu juga sama dengan pejabat lain. Supaya nanti sepakat sekarang kepala daerah, loh nggak ada. Tapi kepala daerah juga nunggu BHT. Kan hukum kita tidak sinkron, tidak harmonisasi. Mari aturan kita sinkronisasi, harmonisasi supaya ada ketentuan, supaya itu aturan main kita bersama. Itu pelajaran yang penting juga ya dari kasus ini. Kita lihat bagaimana nanti hasil paripurna DPR pasca juga ditetapkan lolos uji begitu di Komisi 3, lalu bagaimana nanti Presiden Joko Widodo akan menanggapi hasil dari paripurna ini. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Bincang Pagi kali ini. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.